Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dusana Soro Minang TV sadonya alhamdulillah Selasa 27 September kita basuh balik jodun sanak Soro Minang TV dalam sebuah program ngobrol pintar, ngopi ya Pak Ustadz ya? Ngopi dengan sebuah judul besar adalah Sarak Mangato. Dusana Soro Minang TV sadonya rutin insyaallah alhamdulillah setiap Selasa kita basuh jodun sanak sadonya dengan sebuah tema besar yaitu Sarak Mangato. Nah hari ke edisi Selasa 27 September 2022 kita basuh balik jodun sanak alhamdulillah telah didampingi kita bersama Al Ustadz narasumber tetap kita yaitu Bapak Haji Ustadz Irwandi Al-Bustami LC. Nah, sebelum kita di sana menyapo memberikan tausiah Pak Ustadz dalam kesempatan edisi kita hari ini, tentu Pak Ustadz kita tetap selalu berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga para pemirsa di sana Soro Minang TV baik yang di ranah, berarti itu di kampung kita, maupun yang di rantau termasuk yang ada di Batam, kau dapat hendaknya selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin. Di sana Soro Minang TV sadonya seperti biasa tentu kami selalu meminta kepada sana sadonya keberadaan Soro Minang TV tidak lepas dari dukungan seluruh pemirsa sana Soro Minang TV. Maka untuk itu kepada sana Soro Minang TV jangan bosan-bosan nge-share, memberikan komentar di setiap program-program yang telah dihadirkan oleh Soro Minang TV tersebut. Khusus Dunsana Soro Minang TV yang ada di channel YouTube, jangan lupa untuk mensubscribe, nge-share, nge-like, dan memberikan komen serta mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan dari setiap program-program yang diberikan oleh Suara Minang TV. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya sesuai dengan flyer yang telah kami sampaikan bahwasanya hari iko edisi ngopi kita dalam Sarak Mangato dengan sebuah tema adab hidup bertetangga. Nah, untuk itu di sana sebelum kita sampaikan, kita berikan laluan kepada Ustadz kita Haji Irwandi Al-Bustami LC. Tentu jangan lupa di sana ikuti kajian kita pada malam hari itu di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Semangat. Sawana semangat. Suananya kok kini gue kecil Pak Ustadz enak. Nan kita punya gue semangat gue sebenarnya gini nado itu nado gininya. Tambahan kalau awak banyak ya. Tambahan daripada pitih banyak. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kan gitu. Kami Soro Minang TV bandak semangat Ustadz support Soro Minang TV. Alhamdulillah mantap. Ustadz Irwandi dengan ikhlas mensupport kami. Ustadz Junadi Akbar dengan ikhlas mensupport kami. Alhamdulillah. Beberapa program-program Soro Minang TV disupport dengan ikhlas beberapa orang yang kompeten di bidangnya. Itu kalaulah ada pihak luar dalam tanda petik mensupport Soro Minang TV, apalagi kami di dalam tentu kami tambah semangat naknya. Bagaimana kita berjumpa dengan Dunsana Soro Minang TV dengan berbagai macam program-program hendaknya tentu semakin hari semakin berkualitas dan profesional. Betul. Pak Ustadz, sesuai dengan tema kita hari ini adalah adab hidup bertetangga. Awak tidak usahlah membacon hadis nalah dado risiko.
Wak berikan laluan kepada Pak Ustadz Barakallah. untuk menyampaikan bagaimana kiat-kiat kita sebagai seorang muslim hidup bertetangga, apalagi kita di rantau. Iya. Rumah dempet-dempet. Enak, cek dinding. Ini kan problem kadang-kadang kok. Kok kita di kampung cek 1 kilo 2 kilo tuh cek rumah loh nah. Iya. 1 kilo tetangga awak 1 kilo oleh nah. No problem kan begitu logika kasarnya. Tapi Iya. paling tidak mungkin tentu dosanak Suro Minang TV sadonya apalagi generasi muda yang subantale mungkin berumah tangga. Iya. Akhirnya mereka hidup berdampingan dengan rumah tangga yang lain. Betul. Kami berikan laluan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiah kita dengan sebuah tema adab hidup bertetangga. Silakan Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina Ya. wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di sana para pendengar Suara Minang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan host kita Pak Syafril Yubahar yang makin hari makin semangat. Mudah-mudahan 2024 menang. Lalain tema. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita pilih untuk yang terbaiknya, guys. Insyaallah. Apapun bentuknya. Ya. Tidak harus dalam dunia politik. Nggak harus, mungkin dunia politik nggak harus jadi duduk di dewan kan. Iya. Apapun bentuknya. Iya. Silakan Pak Ustadz. Kagak Pak. Jangan Pak. Di sana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Pakan Kampek bulan September kita berbicara tentang adab dan akhlak. Nah, dan tema yang kita ambil, judul yang kita pilih adalah akhlak atau adab hidup kita bertetangga. Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Beliau hidup di Baghdad. Satu hari, salah seorang dari tetangga beliau kok menjual rumah yang terletak pas di sebelah rumah Hasan Al-Basri. Orang tahu siapa Hasan Al-Basri, seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Soleh, taat, alim, baik, sado, semua kebaikan ada di beliau. Nah, dan begitu ada informasi rumah dijual, orang lain mencari-cari, dapat basobok di salah satu calon pembeli. Dia tanya, barangku kau jual rumah 8.000 dirham. Yang dijual tadi rumah tetangga kah? Rumah ini yang punya rumah. Oke. Ini yang menjual. Iya. Oh, Ustadz tadi yang menjual. Bukan. Kok tanah kau kebetulan di sebelah. Rumah Syekh tadi. Kebetulan di sebelah Hasan Al-Basri. Iya. Ada orang yang punya dijual ke orang lain. Berapa harga rumah kok? Sampai 8.000 dirham. Kemudian orang itu terkejut. Apa dia sama atau mana 8.000 dirham orang sih kau menjual sampai 1.000 engkau Iya betul. Di kecian dia beliau itu diceritakan di kisah-kisah para tabi'in. Sebenarnya sampai 1.000 dirham tuh harga rumah. Sampai 1.000 dirham harga bertetangga aja Hasan Al-Basri. Gitu belum. Berarti punya nilai jual ya? Iya. Betul. Sampai 1.000 dirham adalah harga bertetangga dengan Hasan Al-Basri. Kok ibaratnya di pusat kota kok ya. Tanah semua tanah, tapi kok cek tanah di Sukajadi misalnya. Iya, betul. Ancek lain tanah di Batu Haji, beda harga kan. Beda harga. Nah, tapi di masa tabi'in ndak sampai pusat dan tidak pusat dan dipentingkan siapa yang jadi tetangga. Hasan Al-Basri, harga naik rumah jadi 2 kali lipat. Penting. Rasulullah bahkan berpesan, kata Rasulullah, al-jar qabla dar, kata Rasulullah. Calik-calik tetangga lu baru cari rumah. Ambo kah nak cari rumah, ambo kah dia makan beli rumah, di mana beli rumah? Di satu tempat. Sabalun membeli rumah. Kok panduan Rasulullah hebat sekali, panduan Rasulullah. Ya. Sabalun membeli rumah. Tuh calik dulu siapa yang jadi tetangga di situ. Kok rasa orang kecing kahak jadi tetangga gitu. Jangan beli rumah dekat situ. Oh, itu memang panduan dari Rasulullah seperti itu ya? Al-jar qabla dar. Calik dulu saya calon tetangga baru beli rumah.
Jadi tidak dicari atau bali rumah lu terserah nanti siapa tetangga kita, tidak penting. Bukan begitu dalam Islam, tapi dulu justru Rasulullah mengajarkan cari orangnya dulu yang jadi tetanggamu itu siapa. Nah, kenapa demikian? Nah, Rasulullah sampai mengatakan mereka, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu coba cari lihat siapa kawannya, siapa orang yang berada di sekitar. Nah, itulah gambaran asli seseorang, tergantung siapa yang ada di sekitar. Ya, ya, ya. Nah, itu kok baru di poin pertama dalam bab penting. Kemudian di sana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Boleh jadi datuk kita nih, mama kita lah membagi-bagi pula tetangga aku dalam hal-hal beberapa klasifikasi mungkin. Ya, betul. Tapi Rasulullah jangan bagi, tapi dalam bentuk yang berbeda. Kata Rasulullah, al-jiranu salasatun. Tetangga itu ada 3 jenisnya. Oke. 3 jenis. Kata beliau, yang pertama adalah jarun lahu haqqun wahidun. Yang pertama, tetangga yang hanya dapat 1 hak dari kita. Yang dapat 1 hak dari kita. Oke. Yang kedua, jarun lahu haqqani. Yang kedua ada tetangga yang punya hak dua buah dari kita, 2 hak yang kita tunaikan kayaknya. Dan ketiga, jarun lahu salasatu huquq. Ada tetangga yang ketiga, 3 hak yang harus kita tunaikan. Apa maksud daripada itu? Diperjelas. Ammal jarul ladzi lahu haqqun wahidun. Tetangga yang punya hak 1 saja dari kitanya. Begitu juga sebaliknya kok. Ya. Awak pun dapat cek darinya, dapat cek dari awak. Iaitunya jarun ghairu muslim, tetangga tapi tidak muslim. Ya, ya, ya. Falahu haqqul jiwar, nyo berhak dapat hidup berdampingan yang baik dengan kita. Kita memperlakukan inyo dengan baik, inyo memperlakukan awak dengan baik. Itu namanya. Itu yang dimaksud 1 hak tadi itu. Haqqul jiwar namanya, hidup berdampingan. Berarti itu dengan non muslim. Non muslim. Ya, berarti diatur oleh Rasulullah ya. Jadi non-muslim wajib kita hormati, kita perlakukan dengan baik atas nama hidup berdampingan. Ya. Sebelah-sebelah Pak. Mbak dikatakan de Pak Syafril tadi, kalau di kota kan dinding cie. Iya, betul. Beradu dinding buat orang lain. Iya, betul. Bukan sekedar beradu dinding, memang dinding. Memangnya cie gitu. Nokok-nokok ada sebelah, kedua tahu ya. kan. Nah, bahkan aye duit di kamar mandi orang sebelah sampai bunyi. Bahkan kalau inyo lantai 2 kadang-kadang menetes ke kawak tuh kamar mandi. Ya. Hidup bertetangga. Ya. Jadi hak yang pertama itu adalah kalau tetangga kita orang yang tidak beragama Islam, kita punya kewajiban untuk memperlakukan dengan baik atas nama hidup berdampingan. 1 hak. Yang kedua, wa ammal jarul ladzi lahu haqqani. Tetangga dan dapat 2 hak dan kita wajib tunaikan 2 hak tersebut adalah al-jarul muslim, tetangga kita beragama tetangga Islam. yang beragama Islam. Falahu haqqul jiwar walahu haqqul Islam. Nyo berhak menerima hidup berdampingan dengan baik, dan kedua nyo wajib kita perlakukan sebagai muslim. Tuh. Itu Rasulullah ngatur. Apa yang dimaksud dengan haknya sebagai muslim? Berdampingan tadi sudah. Berdampingan sudah. Nah, haknya sebagai muslim apa? Kok sobok assalamualaikum. Ya. Tuh. Kalau dah hari raya, selamat Idul Fitri Pak, selamat Idul Adha. Kalau inyo ada anaknya lagi, kita datang ke situ untuk menghadiri akikah. Itu hak sebagai muslim. Jadi bukan sekedar tidak menyakiti, tapi lebih dari itu ada hal-hal ibadah dalam agama yang kita akan ikut bersama-sama melakukan. Itu hakul muslim namanya. Jadi hakul jiwar dan hakul Islam, dapat 2. Sebagaimana ini berhak dapat 2, kita pun berhak dapat 2. Betul. Saling. Yang ketiga, wa ammal jarul ladzi lahu salasatu huquqin. Ada tetangga dan dapat 3 hak dari kita, yaitunya jarun muslimun qaribun. Tetangga kita muslim dan nyo dan sana. Nah, artinya dan sana kau min zawil arham. Kalau kata Rasulullah min zawil arham. Jarun muslimun zu rahimin. Tetangga muslim dan saudara, tali darah, punya hubungan keluarga. Saudara, keluarga. Zu rahimin maknanya adalah
punya hubungan tali darah walaupun jauh. Apa jauh maksudnya? Kami satu buyut, kami satu nenek, kan jauh tuh. Ya. Atau dalam bentuk yang lain, itu tuh adalah ponakan dari bini ambo, kan jauh tuh. Ya. Mbak jauh. Nah, jadi selama masih punya hubungan itu disebut dengan dzurrahimin. Nah, jadi dan ketiga kok kata Rasulullah, pertamanya wajib kita berhidup berdampingan dengan baik. Betul. Yang kedua juga Sebagai kita seorang perlakukan muslim. sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga, kita kok tampek dan sanaknya mengadu pertama. Masya Allah. Kita jadi tampeknya mengadu pertama sekali. Jadi ketika hidup di kerantau, ada dan sanak 3 rumah sedahawat misalnya. Ya, betul. Ketika ada masalah, jangan sampai tetangga sebelah awak benar dan tahu duluan selama ada di sana Dan terdekat. yang terdekat secara hubungan darah. Betul, betul. Nah, itu yang dimaksud Rasulullah. Salah satu hukuk. Dan Masya Allah Rasulullah membagi dengan begitu sangat dekat. Betul. Nah, kemudian di sana dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Eko bentuk-bentuk tetangga. Lalu ba'a bentuk Rasulullah hidup bertetangga. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis beliau, "Madzala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Atau Rasulullah, malaikat Jibril itu tiap sabanta mengingatkan tetangga, penuhi kewajiban tetangga. Saking seringnya ambo kira tetangga itu akan saling mewarisi, kata Rasulullah. Saking Seringnya diingatkan dari Jibril masalah tetangga. bagaimana hidup bertetangga. Pentingnya tetangga, harus hormati tetangga. Sampai-sampai ambo menyangka bahwa tetangga kok akan saling mewarisi. Kok ada warisannya ke kita nggak tetangga. salah. Tuh. Untuk itu Rasulullah Berpikir. saking kok waktu itu benar Rasulullah mementingkan hidup Bertetangga. bertetangga. Nah, oleh sebab itu karena apa kok penting misalnya dimuliakan Allah. Kalau kita nanti rantau teraso, Ya. hidup di cik rumah, suami, istri, anak. Ketika istri kamalaian, tak mungkin kita nelpon orang kampung. Ya. Nih datanglah ke Batam bini juga, tak mungkin. Tapi nan bisa kita lakukan adalah tetangga kita sebelah, tidak peduli siapapunnya. Betul. Muslim, tidak muslim, don sana, tidak don sana, sadonya akan tertumpu pertama sekali ke beliau. Ya. Dan hebatnya tetangga adalah begitu kita minta tolong ke orang lain ya berang. Iya, betul. Pak, apa ndak ambo bagi tahu dulu ambo sebelah kalau mang ambo ndak tahu menau. Hebat tetangga. Nah, itu pentingnya hidup Bertetangga. Kemudian cek lain pentingnya, betapa pentingnya Rasulullah menyuruh hidup bertetangga. Kita kok ada masalah di rumah, masalah kalau tadi kan butuh Ya. dalam keadaan terdesak. Kita ada masalah di rumah, laki bini cekcok, bercakap, nggak cekak fisik, cekak muncung misalkan. Suara kareh. Kadang ada tetangga. Kadang ada tetangga. Maka tetangga yang baik itu suara itu berhenti sampai situ. Nggak jadiin buah bibir lah di luar ya. Nggak pakai corong lo jangan keluar gitu dong. Iya. Berhenti suara sampai di tempatnya. Itu ya. Tetangga rumah ke 10 bertanya, kaba uni nomor rumah nomor 10 nomor 5 sebelah apa ta? Parang. Enggak ada mungkinnya sedang apa mak selesai. Oh enggak, mereka sedang diskusi misalkan. Berhenti di tetangga, maka wajar Rasulullah mengatakan Al-jar qabla dar celiak-celiak lu siapa yang jadi tetangga baru beli rumah. Nah, kalau awak kini kan tak beli standar beli rumah apa? Murah. Nah, posisi strategis. Padahal di mana-mana pun kok posisi strategis pasti mahal kan. Nah, jadi celiak dulu tetangga. Nah, jadi dan sana-sana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa cara hidup bertetangga itu perlu. Betul. Hidup bertetangga ada 2 dimensi. Dimensi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu. Yang kedua, jangan lakukan sesuatu. Ada 2. Dan kedua-dua kok menjadi tanggung jawab kita sebagai tetangga. Kita tidak usah mencari orang lain. Ambo kan tetangganya, anaknya kerajaan untuk ambo. Nah, kita mencari ini, ambo tetangga yang hak kewajiban yang ambo lakukan untuk tetangga tadi. Baik. Yang pertama, kita lihat dari sisi dimensi apa yang ambo lakukan untuk tetangga. Rasulullah SAW pada satu hari memanggil Abu Dzar.
Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha." Hai Abu Dzar, kalau engkau masak makanan nambah kuah, banyak kuahnya kata Rasulullah. Lalu bagi kita tangga. Yo. Iko spirit berbagi dalam kondisi sempit, Ya, kondisi betul. susah. Lasa susah-susah tuh hidup, buat masakan berkuah, ndak bisa bagi potong-potong daging. Daging 3 potong ketek-ketek, cik untuk apa, cik untuk amak, cik untuk anak, misalkan. Tapi ku buat gulai, perbanyak kuahnya kata Rasulullah, bagi kuah tu ke tetangga. Yang ingin dikatakan dari Rasulullah di situ adalah sesempit apapun tetangga Tetap jangan pernah harus berbagi. dilupakan, bagi ke tetangga. Ya Allah. Jangan baunya satu. Onde masak randang Bu ya Jena. Iya, betul itu. Dari Rasulullah sesampai apapun bagi. Ya. Maknanya kok lapang apalagi. Betul. Nah, Jadi kalau lapang tentu kok ada daging, bagi daging, dengan daging. dagingnya kan begitu ya kan. kok dalam keadaan sampai bagi kuahnya kecian teh. Kami masak gulai daging seketek, tapi seketek mana daging adanya teh. Nah, kok ada kuah-kuah bakal du, teh abis talu masuk ke dalam. Kan Ya, gitu. itu. Ini makan talu tapi terasa gulai daging. Betul. Hebat Rasulullah SAW. Nah, Masya kemudian Allah. yang kedua, hidup dalam bertetangga itu adalah Rasulullah mengaitkan tetanggaku juga iman. Hebat Rasulullah. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah, iman lo kepada hari akhirat, makanya wajib memuliakan tetangga. Masya Allah. Dalam riwayat lain, fala yu'dzi jarahu. Itu poin kedua. Yang pertama kok muliakan tetangga. Kan kedua kok. Jadi yang pertama tadi contoh dari Abu Dzar. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, muliakan tetangga. tetangga. Nah, kita ambil poin pertama lo. Kok dikaitkan lo jadi iman? Ya. Rukun iman kita ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada Rasul, kepada Hari kiamat. pada Rasul, pada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Betul. Nah, tapi yang diambil Rasulullah 2, iman kepada Allah dan iman hari akhir. Ya. Yang diinginkan dari Rasulullah adalah yang pertama, siapa yang yakin kepada Allah sebagai Tuhan, yakin kepada Allah yang menurunkan syariat, Ya. yakin kepada Allah yang mengajarkan adab, Ya. yakin kepada Allah yang mengajarkan akhlak, Ya. maka ini wajib melakukan satu hal, muliakan tetangga. Terus apa pula kaitan dengan beriman kepada hari akhirat? Betul. Siapa yang beriman kepada Allah bahwa Allah yang menurunkan syariat adab bertetangga, Ya. dia yakin bahwa adab bertetangga pun nanti dapat pahala di akhirat. Itu Tidak korelasi. sia-sia. Artinya ada pahalo. Adonya tahu siapa nama memerintahkan, dan dia tahu siapa yang akan menjadi pahala. Ya. Jadi bahasanya, ambo magiah gulai kambing kata tangga ambo, di akhirat ambo akan dapat 10 kali lipat. Tuh, iman kepada Allah dan iman hari akhirat. Ibarat orang berlampu merah lah Pak. Oh, sedang gegas nih, hidup lampu merah. Ambo tahu lampu merah kok dibuat di polisi. Ya. Aturan dibuat di polisi. Berhenti. Mbak kok dia berhenti? Karena dia tahu kok di ujung nanti ada polisi di balik situ. Ya kan? Ya. Atau yang kedua, kok ambo patuhi kok lampu merah, kok ambo selamat dari kecelakaan. Betul. Jadi iman kepada Allah karena dia tahu Allah yang menurunkan syariat. Iman kepada hari akhirat karena dia dapat maslahat yang akan diterima nanti di akhirat. Gara-gara dia mematuhi bagaimana hidup bertetangga tadi itu. Ya, makanya dua pokok penting dari Rasulullah. Maka kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tetangga. Dalam artian, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, menyakiti tetangga, besok merasai di akhirat. Itunya. Berarti ada dosa harus kita tangguang. Nah, poin kedua dalam hadis adalah baca cara muliakan tetangga tuh. Tunggu dulu. Jadi taruhan. Kita baca-baca dulu komentar. Sambil Pak Ustaz kok tetalu lah ngala dingila. Oke, dosana Saudara Minang TV. Suatu kajian yang pada prinsipnya adalah hal-hal yang memang kita hidup sangat berhubungan dengan hal yang demikian. Ya, betul.
kita tidak pernah lepas dengan hidup bertetangga. Nah, jadi kajian yang sederhana, tapi memang Allah dan Rasulnya mengatur kita hidup bertetangga tersebut. Nah, di sana Suro Minang TV sadonya samantaro Ustadz kita mangocok tetalu jae, ya kan? Kita baca-baca dulu apa namanya komentar daripada Dunsana Suro Minang TV. Terima kasih kepada Odun Sanak Sadonya, Bapak Ali Muiz, Batam 2. Terima kasih Pak Ali. Menonton, berikanlah komen Pak Ali. Kalau enggak, kirim bintang. Tahu gitu. Kirim bintang. Terus, Ibu Erianti, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Bapak Rizaldi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Aduh, Dunsana gitu Pak Mulyadi Caniago. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Family Dream Nongsa. Ya, betul. Terima kasih Pak Ustadz Mulyadi. Ya. Ustadz mana? Iya, Ustadz Dunsana Ambo, terima kasih banyak. Kaji mami oleh beliau mah. Amin, barakallahu fiik. Suro Minang TV, suara orang awak. Rupanya Pak Mulgo guru Ustadz Irwan Dealer ya. Iya, alhamdulillah ya Allah. Lanjut, Buya Busra. Buya Bustami, mantap, luar biasa, super. Terima kasih banyak. Gitu nak. Iya, gitu. Buya, sekali-kali kaji Buya Busra gitu aja. Iya. Jadi beliau pembina Persidam. Apa tuh, Bro? Forum Silaturahmi Dai Minangkabau. Dai Minang ya? Yo. Betul. Beliau pembina Ustadz Junaidi Akbar ketua. Sebagai ketua. Masya Allah. Assalamualaikum Buya. Buya Busra kok sekampung aja orang rumah awak mah. Jadi mak rumah ke doa mah. Adik beliau yang paling kete, sarumah juga kami di Mesir. Namanya Basri. Iya. Alhamdulillah. Sekali-sekali mainlah Buya ke SM Cafe. Oke, di sana Suro Minang TV sadonya. Terima kasih yang telah menonton, yang telah berikan komentar. Untuk yang di channel YouTube kami minta maaf untuk saat ini kita tidak bisa membaca. Jika memang ada pertanyaan dan komentar, insya Allah nanti kita akan menjawab dan membalas komentar yang ada di channel YouTube. Tentu komentar-komentar yang Dunsana berikan pada saat setiap kajian-kajian kita tentu akan memberikan sebuah motivasi dan semangat bagi kita tetap untuk terus melaksanakan program tersebut. Lanjut, Pak Ustadz. Bagaimana memuliakan tetangga? Ikut dan kerajaan kita lain. Betul. Memuliakan tetangga dalam tataran praktek sehari-hari. Nah, mudah-mudah saya kerja kita. Ya. Yang pertama adalah dengan berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan dalam makna kalau Abu Dzar disuruh dari Rasulullah SAW magiah makanan. Ya. Iza tabakhta maraqatan, kalau masak makanan lagi kuahnya ke tetangga. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tahadu tahabu. Nah, saling berbagi hadiah lah, kamu akan saling mencintai. Saling bagi hadiah. Pulang kampung 10 hari di Padang misalkan. Ya. Tiba di Batam, jangan lupa bawa sanjai. Pak Syafril dia jauh, dia belum nak kebagian. Alam dekat-dekat rumah sampai. Dekat rumah sampai ya. Itu jo awak. Kau pulang ada sanjai Pak Ustadz dalam sampai ada kenapa tinggal Ustadz jauh. Kami rumah kami berjauhan. Iya, betul. Nah, jadi tahabu. Saling berbagi hadiah, maka akan saling mencintai. Koklah saling mencintai sesama tetangga, itu maka hubungan kekerabatan di perumahan, di RT, di desa akan jadi sangat kuat. Tuh. Ada sebuah kebiasaan, warasoko kebiasaan yang memang menurut awak bagi ibu-ibu yang acok nampak dewa. Apakah kau memang terbawa dari kampung atau memanglah di Batam? Kadang-kadang mereka besar. Kan ada kita masak apa gitu kan, dikasih ke tetangga. Anam piring gue tahan ya tetangga lo kok. Ya kan, lagak seminggu, tiba lah waktunya dinyo sadia masak sesuatu, balik piring gue lihat. Lah bersih.
lah berisila balik ya gitu. Ya. Itu kan salah satu ya Pak saya, Ya. salah satu daripada adab kita dalam bertetangga tadi ya. Ya, Ya. sangat bagus. Betul. Tapi hati-hati jangan mau ditahan orang perlu. Apoleh Tupperware lain. Perlu misalkan. Ya, Iya iya iya. Iya. lebih rancak capek belian kosong tapi tak pakai deh orang tuh kan. Iya iya iya. Nek kamu minta sagan lo. Iya minta sagar lah. Tapi kebiasaan saling berbagi. Betul betul betul. Makanya Rasulullah membahasakan tahadu, saling memberi, jangan menerima tarisya kan gitu. Iya iya iya. Kalau menerima tarisya akan ada yang timpang di situ. Betul. Kondak awak jadi penikmat hadiah atau orang membagi hadiah berhenti ya lah, sudah. Ya kan? Panek pada. Nah, itu. Awak-awak aja ya. Mungkin awalnya belum ikhlas memberi, tidak berharap balasan, tapi dek lah cok tidak ada nampak tepuk sebelah tangan, so mungkin berhenti belum. Nah akhirnya berawal dari situ mungkin akan rusak. Betul betul. Kemudian yang ketiga, adab bertetangga kita, memuliakan tetangga kita dalam bentuk menutup aib tetangga. Oh, Itu yang paling penting Nah, itu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumul qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka dia tutup di Allah aibnya di akhirat. Di saat seluruh aib terbuka lebar, Allah tutup aibnya karena di dunia menutup aib sama muslim. Nah, tadi Pengertian kita kasih sesama muslim tadi termasuk bertetangga awal. tadi Itu yang paling perlu. itu yang perluan ya. Tetangga bercakap, awak paling duluan tahu kan. Anaknya pulang malam jam 1, jam 2 masuk gerbang, kita paling duluan tahu. Nah, anaknya bermasalah karena kita yang paling nampak. Ya. Cara menutup aib tetangga di sana sebelum yang TV yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah jangan disebarkan ke orang lain. Ya, kan kini kan masuk medsos kan tidak tahan. Ya, Foto seketik tambah caption di bawahnya. betul. Nah, orang lah menebak, saya pasti tetangga tuh kan yang begitu. Iya, betul. Tersebar padahal pertama tuh jangan jadi corong atau jangan jadi ember bocor kalau kata orang kini Ya. kan, terhadap aib tetangga. Yang kedua, datangi tetangga, perbaiki yang mungkin bisa kita peloan. Misal nih, kita punya tetangga yang merasu anaknya lah terlalu lepas dari kendali, terlalu parah anaknya. Mungkin dek karena kesibukan orang kayaknya. Tuh, berawal dari anak yang terlalu bebas, rumah tangga rusak. Tuh cari aku peluang apa cara mempeloan anaknya. Sekali-sekali kita ajak ngobrol, ajak makan, ajak hadiah. Lah senang ya kan, anak ambo bisa berkawan lah anak ambo. Mungkin anak kita lebih terarah, berkawan, akhirnya dapat kawan yang lebih elok. Tanpa kita ngasih pelajaran tertentu ke ayah ibunya, masalah besar terselesaikan. Jadi artinya dengan cara-cara yang pas, ndak merasa orang gue digurui dah. Tidak masa digurui. Nah itu penting sekali. Ya. Mana celah yang bisa kita bantu dari tetangga untuk kita tutup aib kok kita lakukan. Nah itu memuliakan tetangga. Kemudian yang satu hal yang satu hal yang tidak kalah pentingnya hidup bertetangga adalah jangan pilih memuji tetangga, kan gitu. Memang pujian kok orang kan ngecek mereka, ambo dah harap pujian, ambo dah ingin dipuji. Tapi kalau dipuji kan bang, jadi dongnya. Iya, gampang gitu. Senang ya hati. Senang hati dipuji. Iya betul. Maka siapapun yang kita puji pasti senang. Ya. Berawal dari senang, semakin kuat kita, semakin dekat, semakin cinta. Nah itu diantara di sana cara kita memuliakan tetangga. Nah, kita masuk dimensi kedua dalam hidup bertetangga. Kalau tadi lakukan sesuatu, yang kedua jangan lakukan sesuatu. Oh iya betul ya. Itu lebih banyak lah. Nggak kebalikan dari tadi saja ada tak? Nggak kebalikan dari tadi dong. Sampai Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali di orang Rasulullah. Demi Allah tidak beriman. Tidak Ya beriman, tidak beruman. Subhanallah. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman?" Kata Rasulullah, "Jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Nah, tidak beriman itu adalah seorang tetangga yang merasai tetangganya ulahnya. Subhanallah. Tidak aman tetangga dari kerusakannya, lisannya, tangannya. Iya. Bang doyo kadang-kadang begitu tuh. Banyak Pak. Masukan sarok dalam plastik, bungkuy, tabang.
jatuh di halaman belakang tetangga. Iya. Lah busuk sekali, 2 kali. Dan yang kedua, bentuk lain mungkin menyakiti tetangga kok. Tetangga lah jaleh biasa di tanang-tanang gitu bian speaker nan bara. Betul. Sabana kareh jangan untuk lalu untuk bisa bercerita di rumah tidak bisa. Ya. Akhirnya tetangga mengganggu tetangga yang lain. Betul. Nah, itu yang disebut Rasulullah la yu'min, tidak beriman kata Rasulullah. Apa bahasa Rasulullah begitu? Tidak beriman. Nah, itu bahasa masuk dalam kategori iz'aj, menyakiti, iza menyakiti tetangga. Ya. Kemudian di sana dimuliakan Allah, Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis beliau didatangi dari seorang sahabat, ya Rasulullah, fulanah bintu fulan, bintu fulan. Ada seseorang ya Rasulullah, fulanah, padusi. Fulanah. Dan si padusi seorang kok yudhkaru min kasrati salatiha. Sembayangnya banyak Rasulullah. Ya. Wa sadaqatiha, puasa sedekah banyak, wa siyamiha, puasa pun banyak. Ghaira annaha tu'dhi jaraha. Hanya saja ya Rasulullah nyocok menyakiti tetangga. Dengan kata-kata menghina tetangga. Ya. Kemudian kata Rasulullah, hiya finnar. Padusi tadi dalam neraka. Subhanallah. Tidak bermanfaat puasa, ya Allah, mungkin banyak. Makanya di sana mungkin kadang ada kata-kata yang kurang bagus di kita. Guna bajilbab kok Hati busuk. lidah apa? Lidah tajam. Lidah tajam ke apa? Lidah sebelum tajam lah. Apa celai? Gunanya sembayang kalau hati busuk. Ya. Tetangga tersakiti. Nah, sama makna. Betul. Allah nafikan keimanan seseorang ketika tetangga tersakiti de lisan kita, padahal kita rajin rukuk, sujud, bersedekah. Tidak bermanfaat. Lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat balik, ya Rasulullah, fa inna fulanatan yudhkaru min qillati salatiha. Adalah celai padusi ya Rasulullah, sembahyang seketeknya. Sedekah seketek ya Rasulullah. Yeah. Puasa seketek. Tapi wala tu'dhi jiranaha bilisannya, tidak pernah nyakiti tetangganya Rasulullah. Kata Rasulullah, hiya min ahlil jannah. Nah, padusi itu bisa surga. Sasarugo. Ba kok itu? Nan wajib aja kerajaan. Ya. Nan haram tidak pernah sentuh. Ya. Nan dia teh tadi puasa wajib sudah tambah puasa sunat. Ya. Sembahyang wajib sudah tambah sembahyang sunat. Ya. Tapi nan haramnya lakukan Menyakiti tetangga itu haram. Haramnya level tinggi. Oh iya. Itu inyo melakukan yang haram, orang lain tersakiti. Kok nyobain minum khamar kak? Itu badannya seorang yang sakiti. Orang lain biasa saja tidak masalah. Ya. Tapi ketika nyo menyakiti tetangga, Rasulullah katakan, iya min ahlin, nah nyo adalah penduduk neraka. Nah, seperti itu Rasulullah mendidik dan betul ya. Benar-benar dalam. Betul. Rasulullah mengajarkan. Lalu Rasulullah ada poin jalan yang paling penting loh kita jelek sih. Ya. Oh enggak ngerti udah. Suara masa dompak doang. Kata Rasulullah pada satu hari ketika berjihad di jalan Allah, Rasulullah mengatakan kanlah banyak para sahabat ingin ikut berjihad. Kata Rasulullah, la yashhabuna al-yawma man yu'zi jarahu. Tidak boleh ikut jihad bersama kami kini siapa yang menyakiti tetangga. Siapa yang menyakiti tetangga tidak boleh ikut jihad. Bahkan itu bisa jadi penyebab kekalahan kaum muslimin. Iya. Nah, ada orang tidak berkah yang ikut dalam berjihad. Gara-gara dosonya kalah kona. Gara-gara ini bisa jadi kalah kaum muslimin. Sehingga Rasulullah tahu siapa yang menyakiti tetangga. Tapi untuk menjaga muruah Rasulullah sebutkan, fulan keluar, tidak gitu dah. Tapi disebutkan dari Rasulullah, siapa nama Rasulnya menyakiti tetangga, silakan minta maaf dosa ikut jihad pada hari ini. Nah, kemudian ada cara yang terpenting juga sih di sana yang dimuliakan Allah. Rasulullah mengatakan, khairul ashabi khiyaruhum li sahibi. Khairul ashabi khiyaruhum li sahibi. Sebaik-baik sahabat itu adalah yang paling baik ke kawannya. Wa khairul jiran khiyaruhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga itu yang paling baik ke tetangganya. Nah, kita
tinggal tugas kita kini lah. Mau jadi tetangga seperti apa kan itu. Yang pasti bagi kita umat Islam hidup bertetangga ternyata bukan sekadar hidup sosial. Betul. Jalan ke surga. Hidup bertetangga adalah jalan ke surga. Ke surga ya. Maka jangan sekali-kali kita merasa apa namanya, kok sebagian anak-anak kini banyak yang begitu. Kami dulu kok ketek-ketek datang tamu ke rumah di kecian dama, ay keluar sado kok Pak Etek tibo. Ya, Kok salam. sanu tibo, kok Pak ko tibo. Salam. Ya. Nah, duduk situ. Apa jawab apa amak kita mau tanya ke tamu nanti bu? Awak mau tajo anaknya. Oh enggak. Kita mendengar paling enggak ngerti gitu. Iya. Nggak ngerti gitu. Muta kok ada nyembuh anak berkawan lah gitu kan. Nah, kini anak-anak kita banyak terdidik, ini tamu datangnya menyuruh dalam kamarnya. Iya, betul. Nah, harus segera kita benahi supaya rasa hidup bertetangga kok tetap mereka warisi. Nah, tetap warisi karena standar Rasulullah benar-benar hebat, dikaitkan jo iman. Ya sarugo. Siapa yang menyakiti tetangga masuk neraka, siapa yang memuliakan tetangga masuk ke dalam Sarugo. Masya Allah. Itu ringkas kaji kita tentang tetangga. Jazakumullah khairan. Masya Allah, alhamdulillah. Dan sana Suruh Minang TV sadonyo sebuah kajian yang cukup singkat tetapi dalam sebuah arti kata. Kajian ini adalah kajian yang cukup sederhana karena memang itu adalah hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi begitu sulit sebenarnya jika kita mau menjalankan adab bertetangga itu. Kadang-kadang hati kita sedang tidak lama. Harus pandai-pandai, itu tidak lama loh ke tetangga kadang-kadang kayak. Nah, jadi Dunsana Suruh Minang TV sadonyo tentu nanti ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Hidup bertetangga, adab hidup bertetangga bukan persoalan sosial kita bertetangga saja, tapi hubungan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang ada sebuah pahala yang dijanjikan Allah, berarti kan surga, kan begitu ya bosan ya. Oke, Nusana Suruh Minang TV sadonya kita lanjut membaca bacaan. Anthony Lendra, Bang Boni, terima kasih banyak Bang, kirim-kirim bintang kemari Bang. Mudah-mudahan dapat memberikan dukungan lebih besar untuk Suruh Minang TV. Ustadz Daud Al-Bukhari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barakallahu fiik. Semoga Ustadz selalu sehat, walafiat dan dimudahkan segala urusan dakwahnya. Sekretaris Buya Junadi Akbar. Masya Allah. Iyo ya. Ikuti wak TV wak Suruh Minang TV rupanya ya. Jadi dai namanya Mak, dai Minang lah ya. Alhamdulillah. Enggak ada. Nyimak-nyimak beliau bisa lawa kumpul, kami kan tinggal beliau lurihan salah-salah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dusana Suruh Minang TV sadonyo. Jika memang masih ada yang ingin diberikan komentar ataupun yang ingin bertanya sehubungan dengan masalah hidup bertetangga, silakan, waktu kita masih ada 10 menit lah ya Ustaz ya. Sekitar 10 menit lebih kurang lah ya. Untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan atau untuk menutup kita nanti. Oke, Dusana Suruh Minang TV, yang jelas kami Suruh Minang TV akan selalu setia menjumpai Dusana di setiap Selasa malam, yaitu tentang Sarak Mengato atau syiar agama Islam itu sendiri. Nah, untuk itu Dusana tentu kami Suruh Minang TV berusaha terus bagaimana kualitas kajian-kajian kita akan selalu mendapat sesuatu perhatian yang besar dari Dunsana sadonyo. Nah, untuk itu bagi Dunsana yang belum, silakan untuk memberikan komentar. Jika memang tidak ada yang mau memberikan komentar lagi, mungkin dalam waktu 10 menit Pak Ustadz berikan sebuah kesimpulan, nanti kita tutup dengan doa pertemuan kita di edisi 27 September Selasa 2022. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pernah pada satu hari ditanya para sahabat. Rasulullah bertanya, "Ma taquluna fi zina?" Hai para sahabatku, apa pendapat kalian tentang zina? Mereka menjawab, "Haramahullah wa rasuluh." Diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian
haramun ila yaumil qiyamah, haram sampai hari kiamat. Nah, terus Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah SAW, ketahuilah wahai para sahabatku, betul zina itu haram, tapi la an yazni rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imraati jarihi. Laki-laki itu berzina dengan 10 padusi, itu kan dosa besar toh. Betul. 10 padusinya zinai, itu di hadapan Allah masih lebih ringan daripada berzina dengan 1 padusi tapi itu tetangga. Dua-duanya dosa besar. 1 padusi tetangga itu dosanya besar, apalagi 10 dosa besar. Tapi kode status tetangga bagi di mata Allah Itu jauh lebih besar. Lebih berat dan seorang kau daripada 10 tapi orang lain. Ya, ya, ya. Termasuk kata Rasulullah, wa an yasriqa ar-rajulu min 10 abyatin aisaru alaihi min asri an yasriqa min jarihi. Seseorang mencuri maling mencilok 10 barang tapi dari milik orang lain, dari rumah nan jauh di luar, itu lebih ringan ketimbang nyambil ciek tapi itu milik tetangga. Cieknya tapi tetangga yang punya. Dan di kita mungkin banyak mangga hilang, paling kita curigai pertama tetangga. Bakal tetangga curigai kan, no, ada indikasi ke situ. Ada indikasi ke situ, padahal minta kan aman. Minta dagih, tapi tidak mencuri. Rasulullah sabda, ciek diambil tapi itu milik tetangga lebih besar, lebih berat daripada 10 tapi milik orang lain. Milik orang lain jauh gitu. Jauh. Bakal bantu itu, misalnya dimulakan Allah. Kok lah rusak hubungan dek gara-gara mencilok mangga tetangga, mencilok barang tetangga, rusak hubungan gara-gara berzina dengan tetangga. Pilihannya ciaknya pindah dari situ. Nak pindah pitih ndak ada pindah kamar. Ya. Maka hari-hari hidup dengan kehampaan. Sobok inyo ndak lama kok inyo sobok awak kena caci maki, kena sumpah. Ya. Hari-hari adalah laknat. Nah, makanya Rasulullah benar-benar menjaga. Jadi dalam bab itu mari kita jago sama dengan sangat baik. Apa tetangga kita adalah jadi ibarat keluarga. Bahkan kata Rasulullah tadi seolah sampai akan mewarisi, saking seringnya dipesankan Rasulullah SAW. Dan ketika kita lah bisa hidup bertetangga dengan baik, hidup bertetangga dengan aman, nyaman, maka hidup bertetangga kita ibarat hidup berencana. Ya. Bahkan sebagian orang menonton hidup bertetangga aku lebih terasa dakik daripada berencana karena itu. Betul. Nah, namun di sana yang dimulakan Allah, sedekat-dekatnya kita hidup bertetangga, tetap ada aturan fikihnya. Jangan saking dakiknya hidup bertetangga nyelonong masuk rumah orang. Iya. Apa itu aja ibu-ibu mentang dakik je tetangga, baju nan nampak di rumah, ke tetangga sebelah ndak ganti. Ndak ganti dah. Jangan lupa tutik dulu jilbab kepala, pakai tutup aurat. Itu tetangga orang lain. Sedekat apapun tetap jago. Kami lah rasul di sana. Rasul di sana. Rasul di sana itu lalu-lalu saja ke rumah orang. Iya, nanti jatah dicalik dari suami, bercalin. Bercalin kurang jadinya. Niatnya beribadah melalui tetangga jadi dosa. Ya. Itu fikihnya ya. Fikih dan yang lain. Di sana Rasulullah itu pernah mengatakan, siapa yang mencari aurat rumah tetangganya, kau tidak usah surga. Yang dimaksud dengan aurat rumah tetangga kau adalah kita mencari jendela cari jendela tetangga, dari jendela nampak membayang orang dalam. Ya. Aurat. Allah. Atau orang bertamu ke sebelah, bertamu, assalamualaikum bu. Dan ibu dia lah tahu kok suara siapa, bukaan dan suang. Anak padusinya sedang tak berjilbab, sedang pakai mungkin pendek. Iya, betul. Dan ibu kok yo pakaian apa adanya, pintu atau kak itulah ternampak sadonya. Iya. Dosa. Nah itu yang kata Rasulullah tidak usah surga. Jadi misalnya dimulakan Allah, seakrab dan sebaik apapun kita jadi tetangga, tetap jago ada batasan aurat, batasan. Kemudian cak lain. Sedekat apapun kita dengan tetangga, tetap masuk rumah orang minta izin. Ya. Assalamualaikum bu, ketuk dulu. Kalaulah 3 kali tidak dibukakan pintu pulang, itu lebih baik. Ya. Dzalika huwa khairul lakum wa azka lakum. Itu lebih baik dan lebih nyaman, lebih suci. Ya, betul. Nah, tetap boleh jadi tetangga sedang tidak siap. Nah, ya. Nah, itu mungkin di sana dimulakan Allah. Semoga kita kaum muslimin ataupun tidak muslim ada celah yang penting. Ya. Ba'a tetanggamu dengan yang orang non muslim. Ya.
La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na'am, kata Rasulullah. Satu orang dapat hidayah melalui tangan kita itu lebih baik nilainya daripada onta merah. Onta merah itu kendaraan paling mahal di masa Rasulullah. Betul. Ini tidak tahu apa yang paling mahal. Iya. Ferrari pun belum mahal-mahal benar lah. Iya. Biasa Lamborghini. Lalu lah, humurin na'am itu nampal yang mahal di masa Rasulullah. Kok dapat hidayah tetangga melalui kita kan? Karena kebaikan sebenarnya. Kita. Maka kita diposisikan oleh Allah lebih baik daripada yang sebaik-baik isi dunia ini. Maka dari sana kok ada tetangga yang non muslim, jangan caliaknya model caliak musuh. Ya, betul. Jangan caliak tetangga model caliak lawan. Ya. Tapi caliak tetangga itu seperti kita mencaliak jalan Kasarugo. Masya Allah. Caliak tetangga, Pak, Bu, Masya Allah. Pakai bahasa-bahasa Masya Allah biasa. Pak, Bu, aduh anaknya sehat. Apa? Ya, Tetap disapa dengan segala kesopanan. Pulang kampung agih hadiah. Ya. Anak kita akikah, bawanya datang, undang datang. Lama-lama kelamaan mulai berubah mindsetnya. Ternyata orang Muslim itu baik. Ya, Nah, betul. Kita mencari tetangga yang non Muslim sebagai jalan kita menuju surga. Masya Allah. Dengan begitu, insya Allah tetangga tambah helok. Kok sempatnya dapat hidayah, tambah besar bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sana mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang, tentu banyak yang kurang, tentu mungkin banyak yang salah. Kalau salah datang dari Ambo, kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Alaikum minkum jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dosana Suro Minang TV sadonya sudah 60 menit. Alhamdulillah. Alhamdulillah pas pertemuan kita tadi terangah ada Wak sebelum dimulai acara. Insyaallah Wak sampai di Batam Center jam 9.30. Makanya Wak dak banyak mana lah terbayang dah Wak. Anak jadi dah bisa jadi pagi. Kok tahu Wak sampai 9.30? Akanlah tahu tuh. Lah tahu ya. Bukan ya. Oke, di sana Suro Minang TV sadonya tentu kami all kru Suro Minang TV mengucapkan terima kasih kepada dosana sadonya. Kami berharap dan berdoa kepada Yang Kuasa sekecil apapun yang kami sampaikan hari ini bersama dengan Pak Ustadz yang berjudul Adab Hidup Bertetangga yang sudah disampaikan segala bentuk aturan-aturan sunnah-sunnah yang telah disampaikan oleh Al Ustadz tadi, tentu hendaknya kami berharap ini mempunyai manfaat yang besar bagi kita hendaknya kan gitu. Sekali lagi kuncinya adalah jangan sampai kita hanya berpikir baiknya kita dengan tetangga hanya persoalan sosial dunia saja. Bayangkan hidup kita bertetangga, baiknya kita bertetangga tersebut adalah bagaimana kita membayangkan jalan ke surga itu sendiri. Betul Ustaz? Ya, sangat betul. Oke. Nusana Suro Minang TV sadonya rupanya mencari amal soleh itu tidak susah dah. Ya. Baik saja kita dengan tetangga, insya Allah itu menjadi sebuah amal yang membantu kita masuk ke surga. Kan begitu Pak Ustaz. Jadi artinya Nusana nggak usah kita berpikir hal-hal yang terlalu besar dalam konteks untuk amal soleh. Kalau memang kita tidak mampu itu, kita perbaiki yang ada di sekitar kita, keluarga kita dan tetangga kita, yang sesuai dengan syariat dan sunnatullah itu sendiri. Insya Allah itu juga menjadi jalan kita ke surga. Betul saya. Oke, Nusana Suro Minang TV sadonya sekali lagi terima kasih banyak atas komentar, atas like, subscribe, bintang dan segala macam yang telah diberikan terhadap Suro Minang TV. Mudah-mudahan sedikit dukungan daripada Nusana sadonya tersebut membuat Suro Minang TV untuk selalu ada menjumpai Nusana dalam bentuk program-program yang lain.
kami All Crew Suara Minang TV bersama Al Ustadz Irwandi Al Bustami LC, Ambo Safril mewakili All Crew Suara Minang TV. Jika ada yang salah dari awal sampai akhir, tentu kita minta maaf kepada Donsana, karena seperti apa yang beliau sampaikan tadi, kesalahan itu adalah murni dari kita dan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Apa? Komen terakhir apa?